Shalom orang-orang kudus yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita memasuki pelajaran yang ke-13 dan ini merupakan pelajaran yang terakhir. Saya sungguh bersyukur saudara kita bisa menyelesaikan pelajaran ini sampai pada akhirnya. Nah mari saudara, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih karena hari ini kami akan menyelesaikan apa yang sudah kami pelajari sejak awal, yaitu tentang sifat alamiah manusia, roh, jiwa, dan tubuh. Bapak hamba-Mu berdoa, biarlah setiap kami yang sudah memperoleh pelajaran ini, mengenal kebenaran ini, kami semua dimerdekakan. Kami boleh menghidupi apa yang menjadi kebenaran-Mu tentang keberadaan kami, yaitu kami seutuhnya adalah manusia roh, jiwa, dan tubuh. Bapak, biarlah kebenaran ini menjadi kebenaran satu-satunya di dalam kehidupan kami, dan kami terus menghidupinya, mengambil tanggung jawab atas apa yang sudah Kau berikan di dalam kehidupan kami. Engkau menolong kami Tuhan untuk mengerti setiap kebenaran firman-Mu melalui manusia roh kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa biar Kau hadir di tengah-tengah kami di dalam pembelajaran kami yang terakhir ini dan menyingkapkan seluruh kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita akan menyelesaikan pelajaran ini dan kali ini pelajaran ini akan saya beri judul Tatalah Rumahmu Secara Teratur. Seperti kita punya rumah sendiri, kita ingin mengatur semuanya dengan baik, bukan saudara? Kita mengatur di mana ruang tidur kita, di mana ruang tamu kita, di mana ruang keluarga, di mana dapurnya, di mana ruang tamu. Semua itu kita tata, kita atur dengan rapih. Tujuannya adalah ketika orang memasuki rumah kita, orang melihat, oh rumahnya indah, rumahnya cantik, rumahnya teratur, bukan berantakan saudara. Dapur Anda menjadi ruang makan. Atau mungkin ruang tidur Anda menjadi ruang kerja. Kita tidak ingin membalik-balikan semuanya itu. Kita ingin menata, mengaturnya dengan teratur. Nah, apa yang dikatakan di dalam Alkitab dari pembelajaran ini? Bahwa keberadaan kita itu adalah roh, jiwa, dan tubuh. Mari kita lihat sekali lagi ayat yang sudah kita pakai sejak awal, saudara, yaitu 1 Tesalonika 5, ayatnya yang ke-23. Dikatakan di sini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, kalau kita melihat dari ayat ini, jelas saudara, susunan yang pertama itu adalah roh. Roh itu harus menjadi raja di dalam kehidupan kita. Roh itu merupakan ruang kekuasaan Tuhan untuk mengatur hidup kita. Anda tidak lagi diatur oleh keinginan tubuh ini, tidak lagi diatur oleh jiwa kita yang belum diperbaharui. Tapi kita meninggikan manusia roh kita untuk menjadi tempat Allah melakukan segala aktivitasnya. Amin, saudara. Lalu yang kedua, itu adalah jiwa. Jiwa kita ini merupakan pengelola atau manajer. Dialah nanti yang akan menjadi penghubung antara roh dengan tubuh. Apa yang harus dilakukan oleh tubuh ini? Jiwa itu memberitahukan sesuai dengan apa yang dia dengar dari manusia rohnya. Jadi dia mengatur segala sesuatu, saudara. Lalu yang ketiga, itu adalah tubuh. Tubuh itu harus menjadi hamba. Tubuh itu harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh jiwa. Dan apa yang dikehendaki oleh manusia roh. Tatanan ini adalah tatanan yang diperkatakan di dalam firman Allah. Dan saya berharap ini menjadi prioritas kehidupan Anda. Amin. Roh, jiwa, dan tubuh. Kita tidak boleh membalik-balikannya, saudara. Seringkali kita mendengar tubuh, jiwa, dan roh. Ini adalah apa yang sering kita dengar yang diajarkan selama ini. Saudara, kalau kita menempatkan tubuh itu sebagai yang terutama dan menempatkan manusia roh kita itu di dalam yang tidak terlihat, maka akan terjadi kekacauan di dalam hidupmu. Kalau orang membalik-balikan tatanan ini, saudara, itu akan terjadi ketidakharmonisan. Kita akan menemukan banyak kebingungan, kita akan menemukan banyak kekacauan di dalam kehidupan kita. Tidak akan ada damai dan ketenangan, apalagi kemenangan. Jadi kita tidak boleh membalikkannya. Kita harus ingat apa yang diperkatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya ke-23. Yaitu semoga roh, jiwa, dan tubuhmu sempurna, tidak bercacat pada waktu kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, saudara. Mari kita membicarakan tentang tubuh. Apakah yang kita perkatakan tentang tubuh? Tubuh ini merupakan struktur yang nampak dari luar, yang pertama kali orang lihat sebelum kita membuka mulut, saudara.
Orang akan melihat apakah kita ini orang yang periang atau orang yang pendiam, orang yang sehat atau orang yang sakit, orang yang diberkati ataukah orang yang miskin, orang yang semangat atau orang yang lesu. Ini merupakan barisan depan yang nampak, yang bisa dilihat oleh siapa saja sebelum orang bisa melihat kepribadian kita. Betul, saudara? Seberapa pentingyakah tubuh? Sangat penting, saudara. Tubuh ini merupakan satu-satunya tempat di mana manusia roh dapat berfungsi. Artinya, manusia roh itu bisa melakukan aktivitas, bisa memanifestasikan apa yang diinginkannya, itu melalui tubuh, saudara. Tubuh ini merupakan jubah roh yang membuat kita hadir di muka bumi ini. Orang nggak bisa melihat roh Anda, tapi orang bisa melihat penampilan tubuh Anda. Amin. Haleluya. Tubuh ini merupakan pemberian daripada Tuhan. Pada mulanya, kita ini diciptakan dengan tubuh kemuliaan tanpa kematian. Manusia tidak memerlukan pakaian karena tubuh kemuliaan itu tidak mudah diserang oleh sakit penyakit. Jadi manusia tidak mempunyai rasa malu, saudara, karena manusia lebih meninggikan manusia rohnya. Mereka lebih fokus, mereka lebih peka terhadap manusia rohnya ketimbang tubuh jasmani ini. Tapi tubuh jasmani ini juga penting karena ini adalah tempat di mana kita bisa beraktivitas. Tuhan membuat tubuh jasmani kita ini sesuai dengan lingkungan kita, yaitu kita diambil dari debu tanah. Sama halnya dengan ikan, dia hanya bisa hidup di dalam air karena itu adalah lingkungan yang Allah ciptakan buat dia. Burung terbang di udara, itu juga karena Tuhan menciptakan dia seperti itu. Demikian juga dengan kita. Kita ini dirajut oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan dari tanah, karena kita akan hidup di bumi ini. Amin, saudara. Ketika kita lahir baru, tubuh jasmani kita ini belum ditebus sama sekali. Kita masih tinggal di dalam tubuh yang telah jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu, tubuh ini mempunyai masa hidup. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa tubuh kita ini masih belum ditebus oleh Tuhan. Suatu hari kita akan memperoleh kembali tubuh kemuliaan kita. Nah, pada saat masa hidup kita ini berakhir, maka roh kita ini akan meninggalkan tubuh jasmani ini kembali kepada kekekalan, dan tubuh ini akan kembali menyatu dengan tanah, menjadi debu kembali. Haleluya. Saudara, apakah yang diinginkan daging atas tubuh? Daging menginginkan tubuh kita ini juga. Tetapi apa yang diinginkan daging itu adalah mengekspresikan dosa. Ia mengacaukan dan melakukan apa saja yang dapat memuaskan hawa nafsunya. Dalam Galatia 5 kita bisa melihat segala keinginan daging dan perbuatan daging. Yaitu daging menghendaki percabulan, kecemaran, hawa nafsu, melakukan segala keinginannya, seks bebas, menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain, menginginkan segala macam yang bukan menjadi miliknya kita. Daging menginginkan penyembahan berhala, melakukan perbuatan sihir, berseteru, berselisih, iri hati, marah, mementingkan diri sendiri, percideraan, memecah belah, dengki, mabuk, pesta pora, dan lain sebagainya. Dan Alkitab berkata, semua perbuatan daging ini akan membawa kepada dosa, dan dosa tidak mendapat tempat di dalam kerajaan Allah. Betul, saudara? Nah, apakah yang diinginkan setan atas tubuh? Setan menginginkan kehancuran atas tubuh jasmani kita. Karena setan ingin melawan Allah. Setan senantiasa ingin mengekspresikan dirinya melalui orang-orang yang belum percaya. Termasuk juga orang-orang Kristen yang masih hidup di dalam daging. Karena tujuannya adalah menghancurkan. Keinginan akhir daripada setan adalah menguasai kehidupan orang, melumpuhkannya, dan akhirnya orang-orang itu gagal mengikuti rancangan ilahi. Kita melihat orang gila di Gadara, saudara. Orang gila ini tidak lagi tahu siapa dirinya. Dia tidak bisa kenal lagi dirinya. Dia hanya hidup di pekuburan-pekuburan. Dia tidak punya rasa malu, dia telanjang. Dia tidak bisa lagi melakukan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Orang gila ini tidak lagi bisa menguasai tubuhnya. Lalu kita melihat orang lumpuh di kolam Bethesda. Dia sudah mengalami kelumpuhan selama 38 tahun. Tubuhnya, saudara, lumpuh sama sekali, tidak dapat melakukan apa-apa. Padahal di dalamnya, di dalam manusia rohnya, dia menginginkan kesembuhan, dia menginginkan kebebasan, dia menginginkan kemerdekaan. Tetapi dia terkurung oleh tubuh jasmaninya yang lumpuh. Dia tidak bisa melakukan apa-apa.
inilah yang dikehendaki oleh setan, mengurung orang ini dengan melumpuhkan tubuhnya dengan kelumpuhan selama 38 tahun. Bayangkan saudara, apa yang bisa Allah lakukan dalam kehidupan kita selama 38 tahun. Tapi setan menghancurkannya. Kita melihat juga orang lepra, di mana tubuhnya itu penuh dengan kudis, penuh dengan borok, dan orang tidak mau lagi mendekat dengan orang ini. Dan akibatnya saudara, orang ini tidak bisa melakukan transaksi apapun dengan orang lain. Karena tidak ada orang yang mau mendekat. Orang yang sakit lepra itu dianggap memiliki penyakit kutub. Tidak ada orang yang mau mendekati dia. Apa yang bisa dilakukan oleh orang yang sakit lepra ini? Dengan tubuhnya yang penuh dengan kudis. Tidak ada saudara. Yang ada adalah kegagalan hidup. Bahkan setan juga menyerang anak-anak. Kita lihat bagaimana seorang anak yang diikat dengan penyakit ayan itu. Orang tuanya pun tidak dapat menolong dia. Anak ini sangat menderita. Dia sering jatuh di dalam api, sering jatuh di dalam air. Tiba-tiba saudara, tubuhnya itu bisa bereaksi. Melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh tubuh jasmani orang yang normal. Setan menghendaki supaya semua orang, besar, kecil, tua, muda, kaya, dan miskin, tidak dapat lagi menguasai tubuhnya. Dengan mengikat tubuhnya ini dengan berbagai macam hal. Gila, sakit penyakit, terkurung oleh obat-obatan, terkurung dengan nafsu-nafsu badani. Karena tujuan akhir daripada setan adalah menghancurkan tubuh manusia dan tubuh Kristus. Lalu apakah yang diinginkan Allah atas tubuh? Tentunya Allah menginginkan yang baik. Karena dia memberikan tubuh ini. Dia menciptakan tubuh jasmani ini. Oleh karena dia ingin melakukan sesuatu di dalam kehidupan manusia. Dia ingin manusia ini membawa dampak di dalam kehidupannya. Yang dikehendaki Allah itu adalah kehidupan. Tuhan sangat menginginkan tubuh kita. Dia menginginkan tubuh kita ini menjadi bait kudusnya. Dia ingin mengekspresikan dirinya, keberadaannya di muka bumi ini melalui manusia. Dan manusia hanya bisa memanifestasikan dirinya melalui tubuh jasmani ini. Karena ini merupakan barisan depan yang dapat dilihat oleh orang. Dan Tuhan ingin melakukan hal ini bukan hanya kepada orang percaya, tetapi juga kepada orang-orang yang tidak percaya. Tapi khususnya bagi orang-orang percaya, Tuhan ingin menjadikan tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Di mana di dalam bait inilah Roh Kudus akan tinggal. Dan Tuhan berkata bahwa tubuh kita ini bukan milik kita sendiri, tetapi miliknya Allah. Kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Tuhan menginginkan kita mempermuliakan Dia dengan tubuh jasmani kita. Amin, saudara. Bahkan Tuhan juga menginginkan kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ini merupakan ibadah kita yang sejati. Tuhan menginginkan tubuh kita ini dibawa menyembah kepada Dia, menguduskannya, dan mempermuliakan nama Tuhan. Anda tidak bisa pergi ke gereja tanpa tubuh jasmani, bukan? Sekalipun manusia rohmu ingin berada di dalam hadirat Allah, berkumpul bersama dengan teman-teman seiman, tapi tanpa tubuh jasmani ini, Anda tidak bisa melakukannya, saudara. Jadi dua hal yang Tuhan inginkan dengan tubuh jasmani Anda, yaitu Dia menginginkan tubuh ini menjadi baik kudusnya, dan Dia ingin tubuh ini juga dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup. Amin, saudara. Lalu apakah yang terjadi ketika kita membuat tubuh ini menjadi raja? Ketika kita membuat tubuh ini menjadi raja, saudara, maka kita akan selalu meninggikan perbuatan daging. Kita tidak akan menjadi keberatan untuk melakukan apa yang diperkatakan di dalam Galatia 5 tadi. Apa saja kita lakukan, saudara? Ketika kita menjadikan tubuh kita ini raja, semua perbuatan daging itu menjadi sesuatu yang normal di dalam kehidupan. Bahkan saudara, kita bisa saja melayani Tuhan di gereja, kita bisa saja memberi senantiasa kepada Tuhan. Tetapi ketika kita membiarkan tubuh kita ini menjadi raja, ada hal-hal yang tidak kita sukai yang terjadi di dalam perjalanan kita melayani dan di dalam perjalanan kita memberi. Itu saudara akan membuat kita bereaksi di dalam daging. Misalnya saudara, orang kaya yang sudah melayani, yang suka memberi,
Tapi ketika dia ditegur, ketika dia diberitahu, ketika dia diminta untuk melakukan hal yang lebih lagi, maka orang ini yang masih tinggal dengan kedagingannya, itu akan menjadi marah, saudara. Akan menjadi tersinggung. Kenapa harus saya aja yang disuruh? Kenapa harus saya aja yang selalu memberi? Kenapa saya aja yang selalu diminta untuk memberi sumbangan ini dan sumbangan itu? Ini akan terjadi, saudara. Ada banyak kali perpecahan yang terjadi di dalam rumah Tuhan. Dengan alasan apapun juga. Reaksi perpecahan itu merupakan reaksi peninggian daging. Kalau kita berjalan di dalam roh, kita tidak akan memberontak. Kita tidak akan pecah di dalam rumah Allah. Kita tidak akan keluar membawa pengikut-pengikut kita, lalu kita membentuk sebuah gereja yang baru. Saudara, ini adalah semua perbuatan yang meninggikan daging. Orang yang menjadikan tubuhnya sebagai raja. Orang yang dituntun oleh daging, saudara, adalah orang yang menyerah kepada kecanduan segala sesuatu. Segala kesenangan, segala hal-hal yang membuat mereka ketagihan. Misalnya makanan yang tidak seharusnya kita makan, merokok, minum minuman keras, obat-obat bius, obat-obat terlarang, seks bebas, tinggal bersama di luar nikah, atau mungkin juga itu computer game. Dan lihat Facebook dan Instagram, saudara, terus-menerus. Ini merupakan satu kecanduan. Dulu, saudara, saya kalau sudah buka, saya punya IG, Instagram saya. Itu aturan cuma mau lihat sebentar, 5 menit, 10 menit. Itu bisa jadi 30 menit sampai 1 jam. Masuk di dalam daging, karena apa, saudara? Oh, enak, bisa lihat hidup orang. Bisa terus tahu apa yang terjadi dengan orang ini. Bisa lihat siapa yang cantik di dalam sana. Bisa lihat orang ini lagi ada di mana holiday-nya. Saudara, ini adalah orang yang dituntun oleh daging. Orang yang dituntun oleh daging mengingini keinginan-keinginan yang tidak lazim. Kita mengingini barang-barang materi. Apa yang dimiliki oleh tetanggamu, apa yang dimiliki oleh orang lain, teman sahabatmu, itu juga yang kau inginkan. Engkau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Tiba-tiba engkau menjadi serakah. Engkau melihat orang lain berpakaian cantik, punya tas baru, punya sepatu baru. Engkau juga menginginkannya. Sekalipun mungkin Anda tidak membutuhkannya, tapi Anda tetap beli karena gengsi. Ini adalah orang yang menginginkan keinginan yang tidak lazim, akibat meninggikan tubuh di atas segala-galanya. Orang korupsi, merampas bisnis orang lain dengan cara yang keji, saudara. Ini semua adalah perbuatan daging. Orang sibuk mengerjakan hobi, nonton film seri, film sinetron, semuanya, saudara, nggak pernah habis. Orang berkebun setiap hari berjam-jam, orang main golf. Apa saja yang menjadi hobimu? Mungkin ini tidak salah, saudara. Tapi kalau ini mengkorupsi waktu-waktu teduhmu, di mana seharusnya kau mengerjakan perkara-perkara rohani. Mungkin kau bisa melayani Tuhan. Mungkin kau bisa menyembah Tuhan. Mungkin kau bisa mendoakan orang lain. Tapi tidak kau lakukan hanya karena kau memiliki hobi yang menjadi aktivitas daging itu. Saudara, apa yang kau lakukan itu bisa menjadi aktivitas jiwa dan aktivitas daging. Ini akibat orang meninggikan daging, meninggikan tubuh jasmani di atas segala-galanya, bukan perkara-perkara rohani. Saudara, daging juga berbicara bagaimana kita memilih teman-teman kita. Apakah kita memilih teman-teman kita dengan bijak? Karena ingat, dengan siapa kita bergaul, itu akan membentuk karakter kita. Siapa yang kita mintai nasihat, siapa yang kita cari pada waktu kita sedang bermasalah, itu akan menentukan keputusan di dalam hidupmu. Apa yang menjadi kesukaan bacaan dan tontonan? Kita sudah membicarakannya pada sesi yang lalu. Siapa sutradara yang membuat film-film itu? Kalau kita menyukai tontonan-tontonan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, ini akan menjadi aktivitas jiwa dan aktivitas daging. Kita akan membenarkan hal-hal itu melebihi dari apa yang kita tahu adalah kebenaran yang sesungguhnya, yaitu firman Allah. Orang menjadi begitu ketagihan, saudara. Baca buku, baca majalah, nonton film yang tidak seharusnya kita tonton. Sedangkan kita melupakan berapa lama waktu yang kita habiskan bersama dengan Tuhan. Aktivitas daging, saudara, akan menentukan dari mana kita mendapatkan informasi, saran dan nasihat. Apakah kita memperolehnya dari teman duniawi,
Dari majalah, dari berita TV, dari medsos, ataukah kita memperolehnya dari firman Allah yang menjadi tempat terutama? Daging selalu melihat apa yang orang lain perkatakan itu benar. Tapi manusia roh, saudara, itu jauh lebih benar lagi. Dengan siapa engkau bergaul? Dengan siapa engkau memperoleh informasi? Dari mana engkau mendapatkannya? Itu sangat penting karena itu akan menjadi aktivitas di dalam kehidupanmu. Aktivitas jiwa, aktivitas roh, dan aktivitas daging. Apa yang menjadi sikapmu? Apakah engkau orang yang suka menguasai, orang yang ambisius, ataukah engkau orang yang tulus, orang yang ikhlas? Apapun yang engkau lakukan, itu adalah aktivitas manusia roh. Ataukah engkau melakukannya di dalam daging? Engkau melihat, apakah pertolonganku ini akan mendatangkan berkat bagi hidupku? Saudara, sikapmu ini akan menentukan di mana posisimu. Apakah engkau berada di posisi daging, ataukah engkau berada di posisi roh? Lalu bagaimana dengan aktivitas mulutmu? Apa yang kau perkatakan setiap hari? Kedagingan itu akan selalu, saudara, memperkatakan kematian, memperkatakan kutuk. Karena setiap pohon yang baik itu akan menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik itu akan menghasilkan buah yang tidak baik. Amin, saudara. Lalu bagaimana dengan aktivitas makanan yang masuk ke dalam mulutmu? Apa yang kau makan setiap hari? Kedagingan itu akan menginginkan makanan-makanan yang membuat mulutmu itu menjadi puas. Dagingmu itu menjadi puas. Dan engkau akan menginginkannya kembali. Engkau menginginkan makanan itu berulang-ulang untuk dimasukkan ke dalam mulutmu. Ini merupakan aktivitas daging. Kalau kita meninggikan tubuh jasmani kita, saudara, di atas manusia roh dan aktivitas jiwamu di dalam Tuhan, maka saudara, engkau akan mengizinkan makanan apa saja masuk. Jeroan, lemak, binatang-binatang yang seharusnya tidak kita makan tapi kita makan. Sekalipun tubuh kita ini gak bisa menerima, saudara, tapi kita gak bisa menahan mulut kita. Rakus ini, saudara, ini menjadi dosa yang terbesar yang menghancurkan tubuh jasmani. Bagaimana kesehatanmu pada hari ini? Itu adalah akibat apa yang kau makan di masa-masa yang lalu. Kalau kau menumpuk banyak lemak di dalam tubuhmu, maka jangan heran kalau engkau mendapatkan stroke, kalau engkau mendapatkan penyakit jantung. Kelemahan di dalam tubuhmu ini, itu adalah dari apa yang kau makan selama ini. Saudara, kita menjadikan perut kita ini menjadi Tuhan kita. Filipi 3 ayat yang ke-18 dan ke-19 berkata, bahwa orang-orang yang tidak menjaga hidupnya, yang tidak menjaga mulutnya, itu hidup sebagai seteru salib Kristus. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemudian mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Tahukah Anda bahwa makanan itu dapat memutuskan tujuan Allah di dalam hidupmu? Hal ini bisa kita lihat di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa memakan buah terlarang itu, akibatnya mereka jatuh di dalam dosa, mereka terusir dari Taman Eden, dan mereka terputus dari semua rancangan Allah yang sudah Allah tetapkan sebelum mereka itu diciptakan. Saudara, kita harus menyadari bahwa tubuh kita ini dibuat di dalam keterbatasan. Artinya tidak bisa semua kita makan. Ada hal-hal yang dilarang, ada hal-hal yang tidak boleh, ada hal-hal yang tidak bisa diterima oleh tubuh jasmani ini. Misalnya, kalau Anda suka makan jeroan, Anda suka makan lemak tinggi, Anda suka makan kacang-kacangan yang menyebabkan asam urat Anda itu jadi naik. Ini seharusnya Anda mengerti. Kalau Anda tidak bisa makan itu, Anda punya asam urat yang tinggi, ya jangan dimakan kacang-kacangan. Kalau misalnya Anda punya kolesterol yang tinggi, ya Anda harus mengurangi lemak. Jangan kalau sudah makan yang namanya nasi padang, yang namanya babi panggang, itu saudara banyak orang lupa. Mertuanya lewat juga nggak tahu. Saudara, kita diberi penguasaan diri di dalam kita untuk mengontrol apa yang masuk di dalam mulut kita. Jangan sampai apa yang kau makan itu memutuskan tujuan Allah di dalam hidupmu. Saya melihat ada banyak hamba-hamba Tuhan yang dalam usia muda itu sudah pulang ke surga. Bukan dipanggil Tuhan, tapi pulang sendiri, saudara. Yang Tuhan kehendaki adalah dengan panjang umur. Dia mau memuaskan engkau. Artinya, apapun yang ingin kau lakukan,
Itu Tuhan beri dengan panjang umur. Tapi untuk kau bisa panjang umur, ada batasan-batasan yang harus kau lakukan di dalam tubuh jasmanimu ini. Sekali lagi saya mau katakan, tubuh jasmani kita ini belum ditebus. Ini masih tubuh yang sudah jatuh di Taman Eden. Kita masih memakai tubuh yang berdosa. Tetapi karena ada Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, kita diberikan firman Allah untuk bisa menjaga tubuh jasmani ini. Oleh kasih karunia Allah, kita bisa hidup di dalam tubuh jasmani ini, saudara. Amin. Saya ingin mengajak Anda semua untuk memperhatikan apa yang Anda makan. Jika engkau masih muda saat ini, perhatikan apa yang menjadi makananmu. Jangan biarkan kita dikendalikan oleh nafsu perut kita yang mengakibatkan kita harus terputus dari tujuan Allah di dalam hidup kita. Amin, saudara. Perhatikan apa yang Allah kehendaki terhadap tubuh jasmani kita. Ada dua hal yang Allah kehendaki atas tubuh kita ini. Yaitu Tuhan menginginkan kita untuk mengingat bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah yang kudus. Ingat perkataan kudus ini, saudara. Artinya tidak boleh dicemarkan. Yang kedua, Tuhan ingin kita mempersembahkan tubuh jasmani ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Jadi saudara, ingat sekali lagi, dua kali Tuhan menghendaki kita untuk tetap kudus dengan tubuh jasmani ini. Bukan hanya dengan kecemaran dosa yang bisa kita lakukan dengan daging, tetapi juga melalui apa yang kita makan itu. Amin, saudara. Haleluya. Sebab barang siapa yang menghancurkan bait Allah, dia juga akan dihancurkan oleh Tuhan. Barangkali tujuan hidupmu menjadi hancur berantakan. Tubuh ini adalah tanggung jawab Anda dan saya. Tuhan tidak bertanggung jawab, jadi perhatikan apa yang masuk ke dalam mulutmu. Amin, saudara. Haleluya. Mari kita lihat area-area di mana daging menguasai orang dan orang sulit untuk mentaatinya. Yang pertama, pengampunan. Banyak orang sulit untuk mengampuni, saudara. Ini merupakan orang yang meninggikan dagingnya. Tidak kurang orang-orang yang bahkan ingin membalas dendam. Orang-orang yang pelit, saudara. Sulit untuk memberi secara finansial. Kenapa? Karena daging selalu melihat kebutuhan. Daging selalu melihat apa yang ingin dibeli. Kesulitan ini, saudara, didasarkan atas kesulitan orang mempercayai bahwa Tuhan bisa memberkati melebihi ukuran apa saja. Karena ukuran yang kau beri, itulah yang akan kau terima. Bukankah itu yang Alkitab perkatakan? Amin, saudara. Lalu yang ketiga, area di mana daging menguasai dan orang sulit untuk mentaati, yaitu di dalam memilih pasangan hidup yang tidak seimbang. Cinta itu membutakan mata jasmani kita, saudara. Kita nggak perlu lagi lihat yang lain-lain, cukup satu orang ini saja. Sekalipun itu tidak cocok. Ada banyak pernikahan yang masuk dengan cara seperti itu, saudara. Masuk dengan pasangan, menikah dengan pasangan yang tidak seimbang. Akibatnya, perpecahan. Lalu yang keempat, penyangkalan diri. Alkitab mengajarkan kita untuk memikul salib dan mengikut Dia. Saudara, hal ini membutuhkan penguasaan diri yang sangat kuat. Karena saudara, setiap kita itu punya salib. Tuhan tidak menyuruh kita untuk memikul salibnya Dia. Salib Tuhan itu sangat berat. Tidak ada satu manusia pun yang bisa memikul salibnya Tuhan. Salib Tuhan itu membutuhkan darah Kristus sendiri. Tapi Tuhan menginginkan kita untuk memikul salibnya kita. Misalnya tadi saudara menyukai makanan-makanan yang seharusnya tidak kita makan. Itu bisa menjadi aktivitas daging, bukan? Dan Tuhan menghendaki kita untuk tidak memakannya. Kadang-kadang ini menjadi salib, saudara. Kita mau tapi tidak boleh. Kita mau makan tapi nggak boleh makan. Tapi satu hal yang Anda harus ingat. Kita diberikan penguasaan diri. Amin, saudara. Penguasaan diri ini memampukan kita untuk menyangkal diri tidak usah makan makanan yang tidak seharusnya masuk ke dalam perut kita. Demi kesehatan yang baik. Demi umur yang panjang. Demi supaya kita bisa melayani Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Lalu satu area lagi, saudara, di mana daging menguasai dan orang sulit untuk mentaati, yaitu fokus yang salah. Orang memilih fokus kepada hal-hal yang menyenangkan daging ketimbang menyenangkan manusia roh. Ini fokus yang salah yang seringkali orang mengalami kesulitan
Daging itu saudara berkata, enak, nikmat, enggak apa-apa. Ini memberikan kepuasan diri, ini memberikan kebahagiaan bagi hidupku. Itu yang diperkatakan oleh daging, saudara. Seringkali kita mencoba mengusir setan di dalam diri seseorang, ketimbang menyalibkan dagingnya. Betul, saudara? Menyalibkan daging itu sulit, tapi kalau usir setan itu gampang. Usir aja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi apakah ini merupakan sebuah kebenaran? Saudara, mari kita lihat di dalam Kolose 3 ayat yang kelima. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, perhatikan saudara, di sini dikatakan karena itu matikanlah. Artinya, hal itu hidup saudara. Di mana? Di dalam dirimu. Dia ada, dia hidup, dia bergerak, dia beraktivitas di dalam dirimu. Yaitu segala sesuatu yang duniawi. Dia bukan setan, tapi dia merupakan keinginan daging. Yaitu hal-hal yang sangat najis itu saudara. Percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Dan Allah katakan ini sama dengan penyembahan berhala. Allah katakan salibkan semuanya itu. Karena barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Perhatikan saudara, dikatakan barang siapa, artinya siapa saja. Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi siapa saja, yaitu ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara, keinginan daging itu ada di dalam tubuhmu. Dia ingin memanifestasikan dirinya, yaitu segala sesuatu yang duniawi. Dan Alkitab berkata, siapa saja yang masih menghidupi keinginan dagingnya, ia harus menyalibkan daging tersebut dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin, saudara. Siapa yang harus menyalibkan daging di sini? Tuhan? Setan? Atau Anda? Yang harus menyalibkan daging itu adalah Anda, saudara. Tuhan tidak akan melakukannya untukmu. Bukan Tuhan, bukan juga orang lain. Engkau sendiri. Katakan kepada dagingmu, aku harus taat kepada firman Allah. Amin, saudara. Haleluya. Karena kalau kita hidup menurut daging, kita akan mati. Tapi jika oleh roh, kita akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita. Dan kita akan hidup. Amin, saudara. Di mana kita menempatkan hidup kita? Di dalam daging atau di dalam roh? Jika roh, maka daging kita tidak akan mendapat tempat untuk beraksi. Siapa yang kita beri makan, dia akan hidup. Kalau kita memberi makan manusia roh kita, maka manusia roh kita akan hidup. Tapi kalau kita memberi makan daging kita, maka daging kita akan mengalami kehidupan. Alkitab berkata kepada kita, hiduplah oleh roh, maka engkau akan mematikan perbuatan-perbuatan daging. Amin, saudara. Haleluya. Lalu apa yang terjadi ketika jiwa menjadi raja? Kita tahu bahwa jiwa kita ini dikendalikan oleh pikiran, emosi, dan kehendak. Jika pikiran kita tidak diperbaharui, jiwa kita ini akan menjadi raja, saudara. Dia akan mengatur kehidupan ini dengan kebenaran sendiri. Dan itu akan menghasilkan kebingungan, kekacauan, dan akan menuju kepada kematian. Kita akan musnah, saudara. Kejadian 6 ayat yang ketiga. Tuhan berfirman, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Jelas Alkitab berkata bahwa manusia yang jatuh itu sekarang dituntun oleh dagingnya. Manusia itu menjadi daging, saudara. Karena roh Allah tidak bisa lagi tinggal di dalam manusia. Roh tidak dapat tinggal di dalam daging. Akibatnya, saudara, jiwa yang jatuh itu mengambil alih dan melahirkan menara Babel. Menara Babel itu adalah lambang daripada jiwa manusia yang ingin mengambil kekuasaan. Pikiran mereka mengatakan untuk meninggikan perbuatan daging yang mengarah kepada kesombongan. Dan ini tidak disukai oleh Tuhan sama sekali. Itulah sebabnya Tuhan mengacaukan proyek menara Babel. Amin, saudara. Haleluya. Nah, bagaimana konflik antara roh dan daging?
Apabila manusia lahiriah atau manusia daging mengurung manusia roh, maka kehidupan Kristus tidak akan bercahaya di dalam hidupmu. Dia bukannya mati, saudara. Manusia roh kita itu tidak mati. Tetapi manusia roh itu tidak akan mendapat tempat untuk berkarya dan bercahaya, melahirkan seluruh potensi yang ada di dalamnya. Ini, saudara, kalau manusia lahiriah itu, manusia yang ini, saudara, mengurung manusia rohmu. Daging dan jiwamu, yaitu pikiran, emosi, dan kehendakmu, itu akan memerangi rohmu yang memiliki ciptaan baru di dalam Kristus, yang memiliki potensi yang sangat luar biasa. Dia terkurung, saudara, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Bisa Anda bayangkan, kalau Anda terkurung di dalam penjara, saudara, Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Anda tidak bisa melahirkan seluruh potensi yang ada di dalam hidupmu. Betul? Haleluya. Galatia 5 ayat 17. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga setiap kali kita tidak dapat melakukan apa yang kita kehendaki. Saudara, pertempuran yang terjadi di dalam kehidupan kita itu bukan antara Roh Kudus dengan daging, tetapi antara manusia rohmu dengan manusia daging ini sendiri. Manusia daging ini ingin mengambil alih, manusia daging ini ingin menjadi raja, manusia daging ini ingin menguasai manusia rohmu. Tetapi saudara, melalui pembelajaran ini, saya berdoa kepada Tuhan supaya Anda tahu bahwa manusia roh ini yang harus menguasai seluruh kehidupan kita, bukan daging dan jiwa yang belum diperbaharui. Roh Kudus tidak akan pernah bertempur dengan daging, saudara. Roh Kudus hanya berurusan dengan manusia rohmu. Dialah yang menuntun, yang memberi nasihat, yang menguatkan, dialah yang menghiburkan. Kita harus mengambil keputusan apa yang kita mau buat dengan manusia roh kita. Matius 26 mengatakan, roh memang penurut. Dia lembut, dia taat, dia penuh kasih, dia tunduk kepada perintah Tuhan, dia mau mengampuni. Tetapi daging itu lemah. Dia memiliki kehendak yang senantiasa berbeda, bertentangan dan melawan kehendak roh. Oleh karena itu jika rohmu tidak kuat, maka dagingmu akan mengambil alih. Tapi sebaliknya, jika rohmu kuat, maka dia akan mengikuti keinginan Tuhan. Apa saja yang Tuhan kehendaki, maka engkau akan melakukannya. Dan daging, saudara, tidak mempunyai ruang gerak. Daging akan mati dengan sendirinya karena dia tidak lagi diberi makan, dia tidak lagi disayang-sayang, dia tidak lagi diberi kesempatan untuk menguasai kehidupanmu. Haleluya, amin saudara. Dikuasai tubuh itu bersikap kedagingan. Bersikap kedagingan itu dituntun oleh nafsu, hasrat yang mendadak, dan perasaan daging, yaitu gampang terluka, gampang tersinggung saudara. Hidup dikuasai oleh tubuh itu dituntun oleh 5 indera. Hidup dikuasai oleh tubuh itu dikuasai atau dituntun oleh sifat pembangkangan daging. Lalu bagaimana kalau kita dikuasai oleh jiwa? Hidup dikuasai oleh jiwa itu bersifat atau bersikap duniawi. Bersikap duniawi ialah dikuasai oleh standar dunia, oleh nilai-nilai dan segala keadaan, kultur dan karakteristik yang ada di dalamnya. Dikuasai oleh jiwa, itu berarti saudara kita dituntun oleh emosi, oleh logika, oleh alasan-alasan. Lalu orang yang dikuasai oleh roh, ialah orang yang bersikap rohani. Bersikap rohani berarti Anda bersedia untuk dikuasai dan dituntun oleh firman Allah dan Roh Kudus. Haleluya. Amin saudara. Mari kita melihat identifikasi kita dengan Kristus Yesus. Saudara, secara posisi kita ini sudah mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus pada waktu dia mati di atas kayu salib. Mari kita lihat di dalam Roma 6 ayat ke-3 sampai ke-11. Dikatakan di sini saudara, tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Ayat ini mengajarkan kita untuk menyadari saudara bahwa kita ini sudah mati bersama-sama dengan Kristus dan sudah dikuburkan juga bersama-sama dengan Kristus. Katakan bersama-sama dengan saya, aku telah mati bersama-sama dengan Kristus. Lalu saudara, ayat yang ke-6 mengatakan karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Perhatikan, manusia lama. Katakan bersama-sama dengan saya, manusia lama.
Apa yang terjadi dengan manusia lama? Alkitab berkata bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Saudara, Anda harus memberikan izin kepada Tuhan untuk menyalibkan manusia lamamu dengan segala pikirannya yang terkutuk, pikiran yang penuh dengan kekalahan, supaya tubuh dosa kita ini hilang kuasanya. Ternyata saudara, jiwa kita ini mempunyai hak pengelolaan atas tubuh jasmani kita. Apakah kita akan dibawa kepada berkat ataukah kepada kutuk? Supaya saudara, kematian ini saudara, untuk membuat kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Nah saudara, posisi kematian telah menyebabkan daging juga mengalami kematian. Kematian terhadap apa saudara? Yaitu kematian terhadap pekerjaan yang tidak baik, pekerjaan yang rendah, kegagalan, kritik, pergaulan yang salah, mati terhadap musuh, mati terhadap manifestasi peninggian diri, bahkan juga kesuksesan yang tidak wajar saudara. Saudara, tahukah Anda bahwa orang yang sudah mati itu tidak bisa lagi melakukan apa-apa? Dia tidak lagi bisa punya hawa nafsu. Dia tidak punya lagi keserakahan. Dia tidak punya lagi kejahatan atau hal-hal yang najis. Dia tidak ingin lagi bercabul, saudara. Dia tidak ingin lagi marah, sakit hati. Dia tidak ingin lagi korupsi. Dia tidak ingin lagi balas dendam. Saudara, orang yang mati itu sudah dikubur di dalam tanah. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia sudah bebas dari dosa. Haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Anda sudah mati bersama-sama dengan Kristus. Anda sudah dikuburkan dengan manusia lamamu. Oleh karena itu, semua perbuatan dosamu, kedaginganmu, kekalahanmu itu sudah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Haleluya. Kita sudah mati bersama-sama dengan Kristus. Nah, saudara, saya ingin berbicara sedikit tentang istilah mati terhadap diri sendiri. Apakah pernyataan ini alkitabiah? Sering kali kita mendengar pernyataan tentang kita harus mati terhadap diri kita sendiri. Saudara, saya mau katakan kepada Anda, hal ini tidak alkitabiah. Karena kita bukan mati terhadap diri kita sendiri, tapi kita mati terhadap manusia lama kita. Ingat, manusia lama kita itu sudah disalibkan dan sudah dikuburkan. Kita mati terhadap hal itu. Tapi kita tidak boleh mati terhadap manusia baru kita. Justru saudara, kita harus menghidupi manusia baru kita. Jadi jika kita mengatakan mati terhadap diri sendiri setelah kita menjadi manusia baru, ini sangat berbahaya. Ingat saudara, kita tidak boleh mati terhadap manusia baru. Kita harus menghidupi manusia baru kita. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Nah, saudara, sekali lagi, kita tidak mati terhadap diri kita sendiri, tapi kita mati terhadap manusia lama kita. Dan identifikasi kita dengan Kristus, pada waktu Dia mati, kita mati. Pada waktu Dia disalibkan, kita disalibkan. Demikian juga pada waktu Dia dibangkitkan, kita juga turut dibangkitkan. Oleh karena itu, kita harus menghidupi manusia baru kita. Amin, saudara. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Saudara, Anda dan saya adalah orang-orang yang sudah hidup dan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Mari kita baca bersama-sama saudara, Galatia 2 ayatnya ke-19b dan 20. Katakan saudara, dengan keras bersama dengan saya, aku, manusia lama atau manusia dagingku, telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku, manusia baruku, hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Amin saudara-saudara. Anda bukan lagi orang mati, tapi Anda adalah orang hidup. Engkau sudah dibangkitkan. Dan hidup yang kau hidupi di dalam dagingmu ini, itu adalah hidup oleh karena iman di dalam anak Allah yang telah mengasihimu.
Haleluya saudara. Kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat yang ke-45. Manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir, Kristus, menjadi roh yang menghidupkan. Saudara, rohmu harus mengupayakan penguasaan atas jiwa dan tubuhmu. Jadilah orang yang dikuasai oleh roh, bukan orang yang dikuasai oleh jiwa, apalagi orang yang dikuasai oleh daging. Daging bukan ahli waris, daging tidak mempunyai warisan apapun juga. Rohlah pemilik warisan. Galatia 4 ayat yang ke-7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ingat sekali lagi saudara, daging adalah hamba, roh adalah anak dan ahli waris. Haleluya. Hiduplah seutuhnya di dalam roh, jiwa, dan tubuh. Dan rohmu itu adalah engkau yang sebenarnya. Rohmu adalah ahli waris. Rohmu adalah anak Allah. Rohmu adalah yang tertinggi. Jiwamu adalah pengelola atau manajer, dan tubuhmu adalah hamba. Haleluya. Amin saudara-saudara. Mari kita akui pengakuan iman kita ini saudara. Aku adalah manusia roh, aku memiliki jiwa, dan aku tinggal di dalam tubuh ini. Rohku adalah raja, jiwaku adalah pengelola atau manajer, tubuhku adalah hamba. Glory bagi nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Anda hidup di dalam kemenangan bersama dengan Kristus Yesus di dalam penciptaanmu yang seutuhnya. Haleluya. Shalom saudara.